Dengan mirroring formasi, timnas pasukan coach Gerard Van den Berg terjungkal. Ya, Indonesia kalah melawan Vietnam di partai final turnamen Piala AFF U23 dengan skor akhir 1-0. Satu gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Chong Phuong di menit 37. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Seperti biasa, aku mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain timnas yang telah berjuang di atas lapangan, pun termasuk staf official. Dan yang kedua, dari aspek teknis, kita disuguhkan oleh kedua negara menampilkan formasi yang sama di atas kertas. Vietnam pakai pola 1-3-4-3 atau penyebutannya bisa 1-3-4-2-1 pun termasuk. Indonesia pakai 1-3-4-3. Ketika bertahan, Vietnam pakai 5-4-1, pun Indonesia ketika bertahan pakai 5-4-1. Ketika kita bicara formasinya sama, maka salah satu aspek yang akan membedakan yaitu masing-masing individu. Kenapa seperti itu, Bang Tom? Karena setiap pemain mereka akan saling bertemu satu lawan satu. Secara spesifik, kita bahas timnas Indonesia. Ini gambar pattern build up yang dibentuk pasukan coach Gerard Van den Berg. Di belakang Kakang, Ferrari, Kadek, Ariel. Kemudian di wingback kanan itu ada Dion, wingback kiri ada Misa, di sektor tengah Donitri, Robi Darwis. Di sektor depan Rahmat Arjuna, Raihan Hanan, pun ada Jens Raven. Dari struktur yang dibentuk, timnas cenderung mainnya kaku, monoton. Akhirnya, opsi yang coba kita lakukan kerap melakukan bypass. Bypass itu meletakkan bola di belakang garis pertahanan Vietnam ataupun sisi back lainnya. Nah, ini mengkonfirmasi dengan cywar yang diberikan oleh coach Vietnam. Jadi sebelum pertandingan melawan Indonesia, pelatih Vietnam bilang, Indonesia ini jagonya cuma melakukan umpan bypass, meletak bola itu di belakang garis pertahanan dari lawan. Di pertandingan ini ada ya 2-3 kali kesempatan didapat timnas lewat cara seperti itu. Selebihnya bisa dipatahkan oleh Vietnam. Ketika mentok lewat permainan bypass, opsi yang lain dilakukan bermain lewat sektor sebelah kiri, yaitu ada Frankie Misa dan Rahmat Arjuna. Salah satu upaya yang itu pun dilakukan Indonesia berulang kali, melakukan diagonal pass. Dari posisi belakang, langsung tujuannya ke Misa. Rahmat Arjuna yang bermain di half space sebelah kiri, diupayakan untuk mengikat pemain bertahan dari Vietnam agar Frankie bisa mendapatkan space. Akan tetapi, di atas lapangan itu juga sulit untuk bisa menembus pertahanan Vietnam. Karena esensinya, Vietnam ini kan pakai 5-4-1 tadi ketika bertahan. 5-4-1 yang mereka lakukan ini pun, yang mereka bentuk tidak low block, nggak menunggu dalam di daerah pertahanan sendiri. Malah mulai dari sektor tengah, middle third, mereka upayakan melakukan pressing. Di sektor tengah Indonesia ada Donitri Pamungkas dan Robi Darwis. Dua pemain ini pun nggak bisa menciptakan dominasi ataupun kontrol yang seutuhnya untuk bisa membongkar ataupun memberikan progresi dari sisi sentral. Ketika Donitri, Robi Darwis cenderung sudah stuck, balik lagi permainan timnas itu cenderung lagi dan lagi mengupayakan bermain lewat sektor flank. Di koridor half space kanan dan kiri, kita sudah mengetahui ada sosok dari Raihan Hanan serta Rahmat Arjuna. Bagi aku, mereka pun terlalu kaku secara posisi ya untuk terus berada di situ. Sepanjang pertandingan, ketika mereka berada di posisi tersebut, koridor half space, di babak kedua switch sempat dilakukan, Raihan Hanan di koridor sebelah kiri half space-nya, Rahmat Arjuna di half space sebelah kanan. Nah, ketika itu dilakukan tanpa ada gerakan-gerakan tanpa bola spesial, sulit timnas. Berbeda dengan adjustment yang dilakukan oleh Vietnam. Mereka ketika melakukan attacking, struktur dari 3-4-3 berubah menjadi 3-2-5, sama juga timnas Indonesia 3-2-5. Namun ada satu pemain yang menciptakan opsi passing ketiga ataupun orang ketiga di sektor tengah. Namanya itu nomor 11, Van Kuat. Nah, Van Kuat ketika dua pemain tengah dari Vietnam, nomor
8 dan 12 ditempel oleh Donny Tripamungkas dan Robbie Darwish, nomor 11 dari Vietnam turun ke bawah untuk menjemput bola, untuk menciptakan distraction dari strukturnya yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Opsi yang dilakukan oleh Vietnam pun salah satunya yaitu lewat sektor nomor 11 tadi di sebelah kiri untuk masuk. Ya, walaupun tidak bisa menciptakan yang namanya gol. Di awal-awal pertandingan, Vietnam pun sempat di sisinya Frankie Misa mereka cecar. Bem, bem, bem. Tapi ya bisa kita patahkan meskipun ada 1-2 kali kesempatan mereka masuk ke daerah final third. Kalau kita lihat proses gol dari Vietnam ini kan, ya sepanjang turnamen Piala AFF ini, seingat aku 7 dari 8 gol yang mereka konversikan kawan-kawan cenderung dari bola atas, bola-bola crossing, entah itu dari set piece ataupun open play yang ujungnya dari sayap crossing. Nah, ini kan keunggulan, dan pattern corner kick yang dibentuk oleh Vietnam pun sudah mereka lakukan 2-3 kali pada pertandingan ini. Nah, jadi timnas terlalu gemar memberikan corner, di satu momen gagal patternnya, di 2 momen gagal, di momen selanjutnya itu bisa mereka jadikan sebuah gol. Bola corner itu mereka letak di tiang kedua, ada yang nyambut, kemudian dipantulkan ke daerah tengah, di situ ada scrimmage, dan ya terciptalah sebuah gol. Jadi ya, jika kita bicara konseptual yang terjadi pada pertandingan ini, aku masih mengatakan persis sama dengan statement selesai Indonesia menghadapi Thailand. Masih butuh waktu timnas kita. Ya, individunya beda, walaupun formasi sama. Problem solving ketika keadaan terjepit, ketika dalam keadaan sulit memprogresikan bola, pemain kita cenderung statis di satu posisi. Pada fase penyerangan 3-2-5, 3 pemain belakang, 2 pemain tengah, wingback kanan, wingback kiri, mereka naik ke depan membantu 3 pemain. Selanjutnya apa? Kita sirkulasikan bola, ya udah, nunggu itu di posisi. Nunggu di posisi sembari mengharapkan gerakan ataupun visi dan misi yang oke lewat pemain tengah kita, Robbie Darwish dan Donny Tripamungkas. Ketika diberi kesempatan di sektor tengah, sulit dia. Pun termasuk Robbie Darwish. Ketika 2 pemain kita ini sulit, di saat statisnya pemain-pemain yang lain, maka disitulah memunculkan permainan yang monoton bagi timnas. Aku nggak mau terlalu mempersoalkan perihal, ya lebih bagus dong counter attack bang. Ini akibat main ball position bang. Nggak mau aku terlalu fokus lagi ke situ karena udah terlalu banyak kita bahas. Kita ini bicara soal problem solvingnya, individu kita. Perhatikan aja, individu dari Vietnam ini determinasinya tinggi, bisa beberapa kali menyulitkan lewat permainan khas dari Kim Sang-sik, menunggu kemudian melakukan yang namanya transisi. Dan dari situasi throw-in kita pun, ya apakah salah untuk dilakukan? Enggak. Ini kan udah juga pernah kita bahas di dunia sepak bola itu ada beberapa prinsip ataupun ya key of moment, fase attacking, fase transisi, fase defending, kemudian sekarang dimasukkan yang namanya set piece. Salah satu memanfaatkan throw-in, gak ada yang salah. Nah, memang ketika kita bicara banyaknya upaya yang kita lakukan lewat throw-in gagal, akhirnya diolok-olok juga. Kemarin ketika kita berhasil mendapatkan sebuah keuntungan dari throw-in dipuja-puji, tapi itu normal. Yes, kita lihat bagaimana evaluasi yang akan dilakukan, namun secara pribadi menurut aku masih butuh waktu. Timnas pasukan Coach Gerard Van den Berg, kadang aku berpikir juga di iklim kita, karena referensi kita juga melihat di sepak bola atau Liga Indonesia. Di Liga Indonesia itu cenderung tim-tim yang juara itu dengan bermain counter attack. Nah, ketika mereka bermain ball possession, malah mereka mengalami yang namanya kesulitan. 1-2, 1-2, berpikirnya lama. Nah, ketika berpikir lama dengan ball possession, akan semakin rumit untuk mengembangkan apa yang diinginkan oleh pemain-pemain kita. Ya, ini masalah basic teknik dasar lagi yang tentu dalam beberapa waktu terakhir coba terus diperbaiki oleh PSSI juga, karena aku melihat silabus ataupun update sudah dilakukan PSSI, salah satunya di akar rumput. Pelatih-pelatih itu sudah diajarkan tentang metode progresif, metode GAG. Metode progresif, metode GAG ini sebelum-sebelumnya belum sampai ke situ kita.
Nah, jadi beberapa bulan sudah dikembangkan sehingga pelatih-pelatih usia dini sekarang melatih anak-anak kita dengan dua metode tadi. Nah, dengan dua metode tadi sudah tercakup itu semua elemen yang sering kita pertanyakan. Kenapa passingnya jelek? Kenapa kontrolnya jelek? Kenapa ketika di press sulit untuk keluar? Bagaimana mengatasi yang nama tekanan? Bagaimana meningkatkan intensitas? Sudah ada semuanya di situ. Tentu ketika silabus ini baru diupdate, maka butuh waktu juga. Namun demikian, di saat sekarang ini timnas ya dengan segala ekspektasinya, maka selaku pelatih kepala harus juga bisa menyulap secepat mungkin. Kita mau lihat hasilnya. Nah, tapi realitanya pun kita harus menerima. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasannya. Coba silahkan tulis di kolom komentar.